ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Jamaah salat subuh musalla Aridha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dibersamakan kembali melaksanakan sholat subuh di awal waktu berjamaah dan di musola di bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan. Niat i'tikaf jangan lupa. Nama itu antakya bahajal musola sunnatan bila saya niat i'tikaf mendekatkan diri kepada Allah, sunnah karena Allah Ta'ala. Amin. Semoga yang kita lakukan senantiasa memberikan karunia kepada kita Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan ini. Amin. Salawat dan salam serta tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatil ujma di yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, hari ini kita bahas 8 jenis rezeki. Kemarin tentang qalbun salim, tapi nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang rezeki lah, tentang rezeki. Rezeki itu seringkali kita ngomong kalau rezeki itu duit, rezeki itu harta. Padahal rezeki itu maknanya luas. Semua anugerah Allah itu rezeki. Semua karunia Allah itu rezeki. Bisa duit, ya benar. Harta, ya. Tapi ada rezeki yang mungkin kita lupakan. Ada rezeki kita bernapas, jantung, ginjal, paru-paru, usus. Waduh, rezeki yang begini banyaknya. Kalau dihitung misalnya nih jamaah rahimakumullah, ya kita nggak bisa bernapas saja, nggak usah lama-lama, ada 1 jam. Gimana kira-kira? Nah, jadi rezeki itu jangan seringkali kita mengatakan gua dapat rezeki begini, dapat duit. Bukan. Rezeki itu kita bisa bernapas, itu rezeki. Jantung bisa berdetak, ya kan, mata bisa berkedip. Coba Bapak jamaah rahimakumullah, sehari nggak bisa berkedip gimana Pak? Nah, hidung bisa yang ada di bawah ini lubangnya, bagaimana kalau lubangnya di atas? Nah, kalau musim hujan berabe. Jadi rezeki itu semua karunia Allah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 8 jenis rezeki. Yang pertama, rezeki itu jaminan Allah. Dalam surah Hud ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Binatang melata yang kecil itu rezeki dijamin oleh Allah. Apalagi kita yang punya akal, punya otak. Jadi jangan takut dengan rezeki jamaah rahimakumullah. Takut itu kalau kita meninggal suul khotimah. Takut itu ketika di alam barzah, di alam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Takut itu kalau kita nanti tidak melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Takut itu kalau kita masuk neraka, itu baru takut. Rezeki mah jangan takut karena sudah dijamin. Coba dah jamaah rahimakumullah, masih bayi, kita masih bayi nih. Masih bayi. Dapat rezeki enggak? Dapat lewat air susu emak kita kan. Padahal kita nggak minta kan, tapi emak kita langsung ngasih itu. Kalau misalnya kita lagi masih bayi gitu, kalau nggak dijamin Allah rezeki, maduh, nggak bisa hidup kita, ya kan? Makanya ibu itu, ya setelah kita wajib berbakti kepada Allah dan Rasul, kita wajib bertaat kepada ibu, karena dia yang mengandung, melahirkan, menyusui kita, yang tidak terbayarkan. Tuh rezeki. Jadi rezeki itu adalah jaminan Allah. Harus yakin jamaah rahimakumullah. Harus yakin dengan jaminan Allah. Kita yakin gak nih? Kalau yakin, kita nggak gelisah, nggak resah, nggak bete lah ya.
tentang rezeki karena sudah dijamin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki itu hasil usaha. Walaupun begitu kita harus usaha. Ini bentuk rezeki yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, sebuah kaum sehingga dia merubah nasib dirinya sendiri. Kata Bang Haji Roma, 1001 macam cara orang mencari uang, dari menjual koran sampai menjual kehormatan, gitu kan ya. 1001 macam cara orang mencari uang, dari jual jadi pengamen sampai jadi presiden. Ada 1001 macam. Artinya kita harus berusaha. Jangankan kita, nabi, semua nabi yang hamba Allah yang paling dekat dengan Allah siapa? Nabi. Semuanya berusaha. Tidak di rumah, tidak zikir di masjid, musola terus zikir sampai 24 jam. Memang ada Allah berikan rezeki seperti Maryam. Dia tidak ngapa-ngapain, full ibadah. Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah nyuci, nggak pernah ngepel, nggak pernah rizka, nggak pernah, pokoknya dia ibadah full 24 jam, sehari semalam terus ibadah. Nabi Zakaria ngasih makan kaget. Kenapa? Ketika dibuka hijab, dibuka pintu di Masjid Al-Aqsa itu, ternyata makanan banyak, minuman banyak dari surga. Katanya dari surga, Allah yang ngasih. Jadi kalau Bapak pengen makan dari surga, minum dari surga, udah jangan pulang-pulang. Di musola Arido insya Allah ya digusir sama Mang Komar. Ngapain lu ya? Artinya kita itu imannya enggak begitu. Jadi harus berusaha nih. Nabi Adam petani, Nabi Daud bikin golok, bikin pedang. Nabi Yusuf jadi ASN, Menteri Keuangan. Nabi Sulaiman jadi raja, jadi presiden. Tuh ada yang menteri Nabi yang jadi presiden, namanya Nabi Sulaiman. Kemudian ada lagi Nabi kita Muhammad SAW jadi apa? Pedagang. Dia dagang tuh, dagang sate dulu, orang tua saya dulu ya, itu nggak ngalamin ya, dagang macam-macam lah pokoknya, jadi penjual. Dan Rasulullah mencontohkan, artinya rezeki harus dijemput. Kalimatnya jangan dicari, Pak. Kalau dicari nggak ada. Misalnya gini, bapak nih mau ketemu istri, nyari istri apa jemput istri? Jemput. Istri ada di mall, di Parung gitu, kita jemput istri. Rezeki itu dijemput, bukan dicari. Kenapa? Karena sudah dijamin Allah kasih rezeki, cuma mesti dijemput. Jemputnya dengan sesuai kemampuan kita. Ada yang tukang bubur, tukang bajigur, tukang gali kubur, tukang insinyur, tukang cukur, tukang apa lagi? Nah, macam-macam rezeki, yang penting mesti dijemput rezeki itu. Jangan diam ya, harus dijemput. Makanya ada sebuah pepatah, al-harokah barokah, bergerak itu berkah. Jadi kalau orang pengen sehat, pengen awet muda, awet tua, bergeraknya apa? Kita jemput rezeki itu dengan, apalagi mau lebaran kayak begini ya, pengennya kan apa? Baju baru, pakaian baru, handphone baru, mobil baru, TV baru, ya, motor baru, bini baru, iya dong, orang belum begini udah lama ya kan, bini baru, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi yang penting bukan itunya, yang penting bertambahnya iman. Untuk apa ada yang baru tapi tidak bertambah iman kita? Makanya Id itu adalah orang yang bukan bertambah yang baru, tapi bertambah imannya semakin baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kalian bersyukur aku tambah, syukur lagi aku tambah. Ya, jadi kalau pengen dapat rezeki yang banyak, syukuri apa yang ada. Allah kasih rezeki sehari 10.000, syukuri. Allah kasih rezeki sehari 100.000, syukuri. Allah kasih rezeki 1 juta, syukuri. Allah kasih rezeki 100 juta, syukuri. Allah kasih rezeki 1 miliar, syukuri. Ya 1 miliar. Allah kasih rezeki 1 triliun, apalagi. Artinya syukurlah. Kalau kita bersyukur, apa kata Allah? Ini Allah yang ngomong, la azidakum, pasti aku tambah. Syukuri apa yang ada, Allah tambah. Ya, Allah kasih 10.000, kita bersyukur, Allah tambah. Bersyukur lagi, tambah lagi. Bersyukur lagi, tambah lagi. Bagaimana cara kita mensyukuri rezeki? Ada namanya zakat tuh.
ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya wakaf. Itu bentuk syukur. Kalau orang pengen rezekinya bertambah, syukuri dengan berzakat, zakat fitrah, zakat mal, dengan berinfak, dengan bersedekah. Nah, Ustadz Goceng, Ustadz Saripudin, nanti saya mau contoh dah. Masa kan kalau menit, ya terkenal tuh, Ustadz Saripudin nih. Awalnya saya nggak tahu, sadar, bener, itu banyak banget sini, 5.000 semua. Semua anak-anak kecil yang sholat subuh berjamaah dikasih duit 5.000. Dulunya cuma 10 orang, sekarang lebih 100 orang. Itu di Masjid Ar-Rahmat kalau nggak percaya. Wah, bapak-bapak mah repot kan nyari sendiri. Bocah-bocah yang sholat subuh berjamaah di Ar-Rahmat dapat duit dari dia. Tapi apakah berkurang rezeki? Makin bertambah. Insya Allah nanti saya contoh ya, insya Allah. Ya untuk bocah mah bocah yang sholat subuh berjamaah. Kalau bapak-bapak mah terlaluan minta juga mah. Nah, itu rezeki bertambah dengan mensyukuri rezeki kita. Apalagi yang keempat, ya, yang keempat rezeki karena bertakwa. Dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh bertakwanya, bukan sekedar sungguh-sungguh, salatnya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, zakat infak sungguh-sungguh, maka Allah kasih apa? Berikan jalan keluar masalah hidupnya. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak disangka-sangka. Ya kan, waktu saya cerita itu kan, ya jamaah yang belum pernah ke Mekah, kemudian siapa? Ada 5 orang. Saya udah, Haji Sanusi udah. Kalau Sarul ikut bisa tuh. Gak ada yang ikut, ya nggak istiqomah ikutnya. Ada 5 orang. Bikin paspor, minggu depan kita berangkat umroh, tuh kan? Masya Allah, itulah karunia Allah. Gak istiqomah. Pak Haji Sanusi udah haji, udah umroh. Saya juga sudah haji umroh, jadi nggak dapat. Allah Akbar. Itu rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Tukang apa namanya? Tukang parkir mobil, tukang parkirin, tukang parkir lah. Ya Allah, sampai nangis itu. Sampai masya Allah, saya nggak mimpi karena ente istiqomah selalu berjamaah 5 waktu. Itu Allah kasih itu. Bener, masya Allah. Rezeki min haitsu la yahtasib, ya kan? Iya. Kadang-kadang lupa. Hari Kamis kalau mau ikut ya 3:30 berangkat sampai. Tapi kalau banyak begini mau nggak mungkin, oke bis gitu ya. Ya, kalau ingin mau istiqomah mau ikut ya itu. Jadi ada orang yang dermawan begitu tuh, sampai begitu tuh. Ya itulah rezeki karena bertakwa. Artinya kalau semakin kita bertakwa, Allah kasih rezeki. Ya maaf sederhana lah, saya kan apa kerjanya? Nggak ada kerjaannya, cuma ngajar, cuma pengajian. Tapi Allah kasih, Allah beri. Bisa haji, bisa umroh 3 kali dari Al-Manus Arifin. Itu karena Allah kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Pengennya saya kalau jadi pembimbing umroh, jamaah di sini semua umroh semua dah. Tapi kan Allah belum kasih, ya kan, Allah belum kasih jadi pembimbing umroh. Pernah jadi pembimbing, nggak ada yang daftar karena saya emang orangnya nggak aktif, nggak kayak Haji Kastari nyari jamaah aja nggak aktif. Kalau mau asal mau tuh nggak mau, karena memang di sini sudah ada ya. Jadi saingan bisnis nggak enakan. Jadi mudah-mudahan Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib ya. Yakin tapi yakin. Yang penting kita istiqomah dalam bertakwa, Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Inilah 4 bentuk rezeki. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Di 8 ya, tinggal 4 lagi PR. Pertama rezeki jaminan Allah, Allah sudah jamin. Yang kedua rezeki mesti dijemput berusaha. Yang ketiga rezeki karena bersyukur. Yang keempat rezeki karena bertakwa. 4 lagi insya Allah dilanjutkan besok insya Allah bi barokati wa karamati. Oh ya, jelas. Apa ya? Nggak boleh. Itu iya emang kalau dia itu ya, kalau pengen tahu. Itu karena begini, ya itu akhirnya kan dia kan minta maaf kan, dia salah ngomong, minta maaf. Jadi begini, emang kalau orang profesor ngomong kadang-kadang kebablasan, jadi lupa. Iya, dia profesor, guru saya, tapi memang begitu karena profesor itu kepinteran, namanya kepinteran, kadang-kadang lupa ilmu syariat, lupa dia ngomong sebagai apa. Kalau sebagai profesor nggak masalah, dia kan sekarang menteri. Kalau menteri bermasalah dia. Tapi dia akhirnya dikoreksi lagi. Akhirnya ngomong mohon maaf, saya ngomong salah. Ya iya, bukan dari tadi gitu. Salah ngomong. Harusnya kalau profesor jadi guru besar aja. Kalau jadi menteri lupa dia. Kalau jadi menteri itu kan namanya pejabat publik. Ya nggak boleh salah ngomong gitu. Ya profesor gitu ya.
gitu kebablasan ngomongnya. Tapi akhirnya kan dikoreksi lagi kan. Iya, dikoreksi lagi. Ya, demikian mari kita baca Al-Fatihah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bi barakati wa karamati Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Bapak besok mau pengen nasi kebuli, namanya Festival Kebuli di Masjid Az-Zikra, itu tanggal 27 Ramadan besok ya. Kalau mau ikut insyaallah, tapi saya juga nggak tahu nih kondisi fisik belum memungkinkan. Atau juga ikut di Hayatan Thayyibah, itu sholat malam dari jam 3 ya. Tadi saya ikut alhamdulillah sampai setengah 4 sholat ya, mulai tahajud ya, dengan tadi imamnya anaknya Ustadz Haji Nuh. Besok imam dari mana gitu, Ori lah. Kalau mau ikut silakan ya di Hayatan Thayyibah. Mushola Ridho memang nggak ngadain ya. Ya, insyaallah nanti kapan-kapan nanti ya, kalau ada sponsornya. Ya, mudah-mudahan bisa nanti kita ngadain juga nanti insyaallah ya, tahun-tahun ke depan ya. Insyaallah ya, kalau Bapak mau ngadain juga saya siap gitu kalau mau ngadain sholat tahajud, karena Qalbun Salim tuh bukan setiap bulan Ramadan aja, setiap Ahad kedua kan ada kan sholat tahajud. Alhamdulillah jamaah, alhamdulillah cuma 4 orang. Gak apa-apa, orang sini belum pernah ikut, makanya saya terlalu ngomong yuk tahajud berjamaah. Kali-kali dah Pak merasakan nikmatnya tahajud berjamaah, minimal di Hayatan Thayyibah. Nanti setiap bulan di Qalbun Salim kan, Qalbun Salim itu setiap minggu kedua ada tahajud dari jam 3 sampai subuh, nanti selanjutnya zikir sampai jam 8 selesai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah nikul sahabat Rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat salahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah, almarhum Kiai Haji Husin bin Nisan, almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham, almarhum Kiai Haji Khodamul Qudus, almarhum Kiai Haji Alinduri, almarhum Kiai Haji Idam Bismini, almarhum Kiai Haji Said Hidayatullah bin Kiai Haji Husin, almarhum ya Allah seluruh guru-guru kami yang lainnya, seluruh dosa yang mewakafkan musola Majelis Talim Ar-Ridha ini ya Allah. Ya Allah seluruhnya yang beramal jariah di musola Ar-Ridha, semua yang berzakat fitrah, zakat mal, yang berinfak, bersedekah di musola Ar-Ridha ini ya Allah. Seluruh dosa jamaah musola Ar-Ridha, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabb, beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri kasih sayang-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Selamatkan saudara-saudara kami yang terzolimi di Gaza, di Palestina, di Suriah, di Sudan, di seluruh belahan dunia ini, di Iran ya Allah. Hancurkan Zionis Israel ya Allah, merdekakan Palestina ya Allah. Hancurkan ya Allah seluruh orang-orang yang menzolimi ya saudara-saudara kami di Iran ya Allah, Amerika dan sekutunya ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.